bahwa di malam hari ini barang siapa yang melaksanakan ibadah salat tarawih di malam ke-11, maka manakala ia nanti keluar dari dunia dalam arti kata meninggal dunia, ya sebagaimana layaknya seorang bayi yang baru terlahir tanpa dosa. Nah, fase manusia itu kan setelah ini kan ketika usia masih diberikan panjang, artinya masih ada kemungkinan untuk berbuat dosa yang didosa. Ini gimana yang korelasinya? Jadi di malam yang ke-11 itu fadilah tarawih karena Nabi yakhruju minad dunya kayaumi wulida minad dunya, dia akan mati tanpa membawa dosa. Nah, di sini Allah memberikan garansi bahwasanya dosanya diampuni oleh Allah. Artinya tidak serta-merta orang ini setelah itu bebas berbuat maksiat, tidak seperti itu. Jadi ini jangan diartikan loh bebas sih mati apa mati terawih tak. Jadi artinya Allah ampunkan dosa-dosanya, dan saat itu bila dia mati, insya Allah dia mati tanpa membawa dosa. Jadi bukan seterusnya dia bebas dari dosa, tidak sampai mati. Nah, seperti itu. Jadi ini intinya Nabi memberitahukan bahwasanya Ramadan itu istimewa, Ramadan itu penuh keberkahan. Ya, sampai Nabi tidak bisa menggambarkan lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan atamanna an takuna salatu Allah. Jadi umatku ini tahu apa yang diletakkan Allah dalam Ramadan, pasti mereka akan berharap setahun dijadikan Ramadan. Ini karena dulu pahala-pahala yang disebutkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan puasa, taraweh, sedekah, tadarus, semuanya dilipat gandakan. Ramadannya awal rahmah wa awsatu maghfirah akhir. Jadi semua bagian Ramadan itu istimewa. Artinya keistimewaan bukan hanya rahmat, maghfirah, itu hanya di bulan Ramadan, tidak. Ini kan menjadi. Berarti kalau sudah nggak Ramadan nggak ada ikut minhan dari, cuma ada di bukan. Ya. Jadi peluang ke arah sana itu sangat besar, sangat besar. Karena mulianya bulan Ramadan. Jadi tetap setelah Ramadan ya kita harus menjaga diri, kita raih rahmat Allah lewat kita ikuti yang diperintah, kita jalankan, yang dilarang kita tinggalkan. Sembari kita terus meminta ampunan kepada Allah, dan minta juga meminta kepada Allah semoga Allah menjaga diri kita dari api neraka. Waqina adzabannar. Artinya bisa dikatakan bahwa setelah melaksanakan ibadah salat tarawih yang kemudian diampuni oleh Allah sebagaimana layaknya seorang bayi, ini harus dipertahankan gitu. Mudah-mudahan sampai andaikan sampai malam 11 ini, hari yang ke-11 ini kita mati, insya Allah mungkin ada di sini berlaku seperti itu. Jadi bisa jadi seperti itu, bisa diartikan di malam 11 ini siapapun yang mati kalau dia terawih, yang ke-11 yang mati tanpa membawa dosa. Ini sekali lagi ini dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar ini harus bertaubat. Ini mesti berdiam untuk meraih ampunan dosa. Ini masih banyak. Dosa seperti wudu, seperti berzikir, seperti baca Quran, semuanya harus ada. Etika. Jadi banyak sekali peluang menjadi baik, selamat itu sangat besar. Jadi jangan dilewatkan waktu Ramadan ini dalam keadaan ini kosong, sia-sia, lewat tanpa ada kita mengambil keuntungan di dalamnya. Ini waktu terus berjalan, Ramadan semakin menipis. Semakin menipis itu saya kira satu sisi kita semakin dekat ke puncak, tapi satu sisi kemuliaan Ramadan pun semakin berhabis, semakin berkurang. Saat-saat kita meraih banyak kebaikan, kesempatannya semakin berkurang.
dan waktu terus berjalan. Makanya kita selalu meminta kepada Allah, Allahumma a'inna fi syahri Ramadan ala siyami wal qiyami wa jami'il a'mali sholihah fi. Kita meminta, ya Allah, berikan pertolongan untuk bisa jalankan puasa, qiyamul lail, dan ibadah-ibadah amal-amal soleh yang lainnya selama bulan Ramadan. Nah ini kan kalau bisa kita klasifikasi ini Gus, layaknya dalam satu pertandingan ini, sebab yang pertama ini masuk babak penyisihan. Nah memasuki babak yang kedua ya, ini semifinal ini gimana agar supaya tetap semangat ini Gus? Hanya itu kita harus terus mengingat-ingat babak pamungkas. Babak pamungkas, ingat ini bukan perjalanan akhir, tapi tahap untuk bisa mencapai final. Nah, final di sini, disitulah yang ada perebutan juara. Ini tetap harus menjaga konsentrasi. Konsentrasi tetap dijaga. Ini belum akhir, ini belum akhir. Ada perebutan juaranya, yakni babak final. Babak pamungkas. Nah, itulah kalau kita sudah menginjakkan kaki di babak final, nah inilah baru secara totalitas kita kerahkan pikiran, badan, hati, ruh kita fokus di 10 hari yang terakhir untuk meraih apa yang dijanjikan oleh Allah. Setelah Ramadan, Allah akan berikan predikat takwa. Apa pertanda seseorang itu telah meraih predikat takwa, di mana ketaatannya setelah Ramadan semakin meningkat. Inilah yang disebut hari raya, hari bahagia, karena kita meraih predikat yang disediakan oleh Allah. Bukan pakaian baru, bukan Istri baru, bukan untuk penikmatan ini. Jadi hakikat raya ini adalah bila ketaatan kita. baik Gus, ini tanpa terasa ini kita sudah hampir 60 menit ini kebersamaan kita di Bincang Ramadan. Masya Allah. Ya, ini Gus, sebelum kita pamit undur diri, Ya Allah, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal ala wassalatu wassalamu ala sayyidil rusuli wal anbiya sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wal asfiya wa ashabil mujaba wa kulli man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa wa bil khasati ila sayyidil aqtabi wal awliya sayyid asy'aman Muhammad Tijani radhiyallahu anhu. Allahumma shalli ala sayyidil fatih lima ughliqal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi salatan taqulana bi abuha berdua tayyibatu liku bi anna taqulana bi waliya rasul anta waliyuna maulana wa ni'mal maula ni'man nasir. Para pendengar, pemirsa, pemerhati Kabel Denta dimanapun Anda berada, mudah-mudahan doa dari kami di studio Kabel Denta, kita tetap fokus, kita tetap semangat, sembari kita terus melakukan evaluasi dan terus mengingat Ramadan terus berjalan. Dengan bertambahnya hari, tentu saja kesempatan kita meraih keutamaan Ramadan juga semakin berkurang. Dan kalau kita sudah menyadari tentang itu, maka kita akan terus meningkatkan intensitas ibadah kita demi mumpung masih ada bulan Ramadan. Sembari kita terus berdoa, jangan lupa berdoa. Doa kita selama bulan Ramadan adalah mustajab. Likulli lisoimi ida lisoimi inda iftari da'watun mustajab. Saat berbuka doa mustajab, saat berpuasa doa juga mustajab.
Salah satu natural itu dakwah, 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh dakwah shaim hatta iftirah. Doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ketika berbuka dia juga didoakan. Ya, ketika dia berbuka doanya juga dan waktu-waktu di sepanjang Ramadan. Ada satu hadis, zakirul wa fi Ramadan mafurun lah, wasailu wa fihi la yakhinu. Rotabrani, orang yang berzikir di bulan Ramadan pasti diampuni dosanya. Dan orang yang meminta di bulan Ramadan, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan rugi, pasti mendapatkan apa yang dia minta. Karena itu, saudara yang seiman, memintalah kepada Allah, jangan meminta dunia kecil. Mintalah agar kita tetap diberikan kekuatan, pertolongan oleh Allah untuk bisa mengisi Ramadan tahun ini. Ramadan yang paling istimewa di antara Ramadan yang pernah kita temui. Dan juga jangan lupa berdoa, seandainya Allah memberikan kepada kamu kesempatan untuk bisa kembali bertemu dengan Ramadan yang akan datang, kamu juga meminta kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk bisa lebih baik daripada. Seandainya tidak, mudah-mudahan di Ramadan kita Ramadan yang mampu. Allah memberikan ridhonya kepada kita, sehingga kita ditetapkan menjadi para penghuni surga seperti yang disebutkan Nabi. Di antara yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang bersemangat beribadah, beramal soleh di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan semangat kita untuk tetap berpuasa dengan baik, bahkan meningkat kualitas kita. Mungkin sebelumnya berpuasa awam meningkat menjadi puasa khusus. Puasa awam adalah hanya menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh. Tapi puasa khusus lebih daripada itu. Indra 5 kita juga kita jaga dari perbuatan maksiat. Ini yang diharapkan Nabi, terus meningkat sampai puncaknya. Di 10 hari yang terakhir itulah pembuktian kita apa yang telah kita persiapkan sejak awal sampai pertengahan. Sejauh mana persiapan kita di awal pertengahan itu nanti dapat kita ketahui di babak pamungkas, babak terakhir. Mudah-mudahan juga kami mohon doa dari para pendengar, pemirsa, pemerhati TV Ampel Denta dimana berada, untuk minta doa panjenengan untuk Ustadz Salam, mungkin untuk saya juga doakan untuk bisa terus semangat memberikan warna di malam hari ini lewat acara Bincang Ramadan sampai babak pamungkas nanti. Doanya dari Anda semua. Demikian, mudah-mudahan pembahasan kita malam hari ini menjadi pembahasan yang bisa memberikan semangat, dorongan kita menjadi lebih baik di fase pertengahan ini. Amin. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Allahumma fiqillah mutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus atas pencerahannya, dan juga pendengar setia 905 FM, juga pemirsa TV Ampel Denta yang dirahmati Allah. Dengan demikian maka berakhir pula Bincang Ramadan edisi hari ini 11 Ramadan 1447 Hijrah. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan hal-hal Allah dengan sebaik-baiknya. Amin. Baik pendengar setia, berakhirnya salam segera mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sebagai informasi, karena sesuatu dan lain hal, insya Allah Bincang Ramadan esok hari tidak bisa hadir menghiasi ruang dengar Anda. Namun doa kita bersama semoga tetap Allah memberikan warna terindah di dalam hidup kita selama dalam bulan suci Ramadan ini.
Kurang lebihnya mohon maaf, jaga diri dan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.